kelas terlebih dahulu. Kira-kira ada yang ingin menyampaikan kesepakatan kelas? Apa kira ya sila? Ya, tapi tanpa jalan berlangsung. Ketika ibu menjelaskan semuanya anak-anak ibu harus tertib. Apalagi ada yang mau? Iya, Fatia? Mengangkat tangan ketika ibu bertanya. Nah, jika ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangannya. Selanjutnya, menjaga kebersihan kelas. Nah, demi berlangsungnya pembelajaran kita hari ini, maka kita harus sama-sama menjaga kebersihan kelas. Nah, materi pembelajaran IPA kita hari ini adalah tentang bagian tubuh tumbuhan. Ada yang tahu bagian tubuh tumbuhan itu apa? Tidak. Oke. Sama seperti manusia, manusia itu memiliki bagian-bagian tubuhnya seperti mata. Mata untuk apa gunanya? Telinga. Iya, semua bagian tubuh manusia itu memiliki fungsinya masing-masing. Sama juga seperti bagian tubuh tumbuhan. Nah, mereka memiliki fungsinya masing-masing juga. Sekarang tumbuhan apa sih yang ada di sekitar kita? Cabai, bunga, apa lagi? Pohon mangga, pohon rambutan. Nah, itu adalah tumbuhan. Tumbuhan contohnya pohon mangga. Pohon mangga itu memiliki daun tidak? Memiliki akar tidak? Batang? Buah? Bunga? Nah, bagian tubuh tumbuhan itu ada namanya akar, batang, bunga, buah, dan daun. Nah, bagian tubuh tumbuhan ini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Sekarang ibu tanya, di pohon mangga itu ada buahnya kan? Kira-kira buah mangga itu rasanya apa? Manis. Kira-kira di pohon mangga itu ada akarnya tidak? Kalau akar pohon mangga kita cabut bagaimana? Iya, pohon mangganya akan mati. Pohon cabai ada akarnya? Ada. Kalau pohon cabainya dicabut akarnya? Iya, maka dia akan mati. Jadi, bagian tubuh tumbuhan ini sangat penting bagi tumbuhan itu sendiri. Oke, sekarang dengarkan bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kita lihat di buku IPA-nya halaman 4. Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, seperti yang dikatakan tadi, bagian tubuh tumbuhan itu yang pertama ada daun. Daun tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Nah, daun selain tempat membuat makanan, ada nggak kata lainnya? Iya, good job. Proses berlangsungnya fotosintesis itu ada pada daun. Selanjutnya, bunga. Bunga itu tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji itulah yang nanti bisa ditanam kembali. Pernah melihat biji rambutan? Nah, kira-kira kalau biji rambutan kita tanam, yang tumbuh apa? Iya, pohon lagi, pohon rambutan. Nah, selain dari batang, biji juga bisa kita tanam dan nanti akan tumbuh dia pohon rambutan. Selain itu ada batang. Batang itu fungsinya apa, Bu? Mengantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, air itu dihantarkan oleh batang dan nutrisi itu dihantarkan oleh batang dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang mengantarkan itu adalah batang. Lalu ada buah. Buah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Nah, cadangan makanan itu disimpan di dalam buah. Di dalam buah itu ada yang namanya biji. Sama seperti rambutan tadi. Biji rambutannya itu ada di dalam, di tengah-tengah dia kan. Nah, buah itu yang melindungi biji tersebut.
adalah gundul. Maka fungsi akar itu tidak bisa berfungsi dengan baik, tidak bisa menyerap air, maka terjadilah kebandulan. Sekarang ibu mau, siapa yang mau maju ke depan untuk menjelaskan fungsi akar, batang, bunga, buah, dan akar? Ada yang mau? Oke, kenapa tidak mau? Karena tidak paham ya? Karena materi yang ibu sampaikan kira-kira bagaimana sehingga kalian tidak mau maju ke depan? Iya, susah, sulit ya? Kenapa sulit? Nah, kalau misalnya materi ibu dirasa sulit, maka ibu akan mengulang kembali fungsi dari daun. Yang pertama tadi fungsi dari daun, tempat tumbuhan membuat makanan, sama seperti proses fotosintesis. Yang kedua ada bunga. Bunga itu tempat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, buah yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang bisa kita tanam sehingga nanti tumbuh tumbuhan baru. Seperti yang dicontohkan tadi adalah biji rambutan. Ketika ditanam, maka dia akan tumbuh tumbuhan baru, yaitu pohon rambutan. Yang ketiga ada buah. Buah ini tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Nah, cadangan makanan ini disimpan di dalam buah. Dan buah ini memiliki biji. Nah, buah tersebut melindungi biji yang ada di dalamnya. Selanjutnya, batang. Batang mengantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, ini dia fungsi batang. Mengantarkan air, nutrisi, selanjutnya makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya ada akar, yaitu menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga menopang tumbuhan. Nah, kalau nggak ada akar, tumbuhan tidak bisa berdiri tegak. Fungsi akar tadi adalah menyerap air. Nah, itu tadi pembelajaran kita. Sebelum menutup pembelajaran kita, ada baiknya ibu bertanya terlebih dahulu pada kalian. Nah, tadi sebelum di depan tidak ada yang bisa ya. Sekarang ibu tanya, bagian-bagian mana yang belum kalian pahami tentang materi bagian tubuh tumbuhan? Tidak ada juga yang memberi tanggapan ya. Baik. Kalau begitu, ibu ingatkan kembali materi kita selanjutnya di pelajaran berikutnya adalah yaitu materi tentang fotosintesis. Nah, jangan lupa untuk belajar di rumah dan rajin-rajin dibuka bukunya, dibaca-baca, diulang kembali pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita doa dalam hati saja masing-masing ya. Doa selesai. Baik. Jangan lupa dibaca bukunya ya. Sampai